Pada dasarnya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Camkan. Kita boikot aturan ketua kelas. Apa-apaan seminggu uang kas 50.000. Jangan ada yang mau bayar uang kas banyak itu. Belum tentu disimpan. Kalau dikorupsi, emangnya uang sebanyak itu buat apaan? Buat bikin asrama? Hah? Bilang setuju kalau kau setuju. Setuju. Nah, bagus. Suara pertamaku. Jangan ada yang bayar uang kas. Kita tunggak uang kas itu. Setuju. Kau setuju kan? Setuju. Amel, kau setuju kan? Apa? Kau tidak dengar orasiku. Wait. Sabar. Kamu sudah tanya kepada ketua kelas? Sudah bilang keluhanmu kepadanya? Untuk apa aku bertanya? Itu juga udah gak masuk akal. Lagi juga ketua kelas kita orangnya judes. Yang bener. Nih, ketua kelasnya. Ya kali, gocap seminggunya. Itu kolektor sebulan kali. Mel, poster dapat terpajang dah. Tinggi. Lupa, aku belum persiapan. Hey Anya, selamat diskusi ya. Semoga sukses. Dadah. Bagaimana bangsa bisa bersatu? Ya ampun, aku belum punya persiapan. Mukaku juga sudah terpajang di sini lagi. Bagaimana bisa bersatu? Apa nih? Apa ya? Hei, Astagfirullah. kamu tinggalin. Kaget weh. Bagaimana bangsa bisa bersatu? Ya, bagaimana bisa? Emang pada dasarnya bangsa kita itu wataknya susah bersatu kan? Kamu benerin. Watak. Hah? Kamu. Kamu ngapain? Kenapa? Ayo balik ke kamar. Gak, aku cuman butuh kebebasan. Di sini terlalu ketat. Aku kesel dengan peraturan. Aku kesel dengan hukuman. Apa-apa disiplin, apa-apa gitu. Apa-apa harus teratur. Apa-apa. Udah ya. Yang tenang. Udah. Kebebasan tidak selamanya baik. Ketika hanya rasa bebas tanpa aturan kau jalani begitu saja, kau hanya bisa berjalan selogikamu saja, tanpa pernah tahu mana arah yang baik. Pondok ini hanyalah tuntunan, sedangkan peran utamanya itu kamu, untuk dirimu sendiri. Udah ya, kamu semangat. Jangan lupakan harapan orang tuamu di rumah. Bye. Kakak mau healing dulu, biar siap ntar malam. Negeri ini adalah negeri 1000 pulau dengan ribuan sukunya dan juga bahasanya. Yang mana kemungkinan terpecah belahnya ialah
60%. Apalagi bentrokan dan budaya yang saling berseteru satu sama lain. Budaya yang mana? Nyatanya negeri kita masih bisa berdampingan satu sama lain. Jika faktornya budaya, istilah kata menerima sudah menjadi prinsip bangsa kita dong. Bukan hal yang asing lagi kan untuk menerima sebuah perbedaan. Seperti halnya perbedaan suku di Bogor Jakarta kita ini. Lihat warung Madura. Mereka mau berdamping-dampingan dengan rumah nasi Padang tanpa memperdulikan kebudayaan dan keegoisannya masing-masing. Ngomong-ngomong dengan budaya, terus bagaimana dengan kasus penyerangan ke Madura yang diserang oleh suku Sampit dari Kalimantan? Ya, itu hanya sebuah rasa keegoismenya masing-masing. Ketika mereka merasa kehormatannya terganggu, mereka hanya memilih jalan hantam. Sehingga apa? Yang mereka dapat hanya sebuah pertikaian dan rasa balas dendam. Dan mereka hanya merasakan kepuasan yang sesaat. Maka dari itu, sifat menerima itu sangat penting guna menghindari hal yang seperti ini, tanpa perlu memperolok-olok suku lain. Sesi penyangkalan telah selesai. Baik hadirin sekalian, sekarang kita beranjak ke sesi pertanyaan dari penonton. Ada yang mau bertanya? Baik, penonton sebelah sana. Tes. Bagaimana dengan isu terbesar di negeri ini? Agama. Di mana perselisihan yang terjadi bukan hanya antara agama yang berbeda, tapi terkadang dalam lingkup agama yang sama. Oke, pertanyaan kali ini yaitu dari siapa namanya? Rinjani, Kak. Oke, dari Rinjani, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian tentang bangsa yang satu, namun sering terjadi perselisihan antara agama dengan agama yang lain. Bahkan sering terjadi pertentangan di dalam lingkup agama yang sama. Dan kemudian hal inilah yang menyebabkan terpecah belahnya suatu bangsa. Para peserta tidak ada bisa menjawab. Anggap saja permasalahan agama di dalam lingkungan pondok pesantren. Bhinneka Tunggal Ika. Itulah semboyan yang ada pada lambang Garuda kita. Bersatu. Bersatu itu butuh perjuangan. Ketika manusia dengan rasa egoisnya masing-masing yang dipaksakan untuk bersatu merupakan hal yang sangat sulit. Oleh karenanya, perbedaan agama bukanlah sebuah catatan belaka di negeri ini, tapi adalah anugerah bagi bangsa kita yang menjadikan kita saling berdampingan, saling toleransi satu sama lain dengan mengerti batasan iman dan takwa. Yang terjadi sekarang ini lebih kepada konflik sesama agama itu sendiri dengan memaksakan hak dan kekuasaannya. Tak peduli apa dampaknya, yang terpenting tujuannya tercapai. Terus gimana solusinya agar tidak ada konflik seperti itu? Gimana nih? Mau debat sama penonton, bukan ada peserta. Ya udahlah, biarin aja, kita lihat dulu aja kelanjutannya. Bagaimana bisa? Emang pada dasarnya bangsa kita itu wataknya susah bersatu kan? Terima kasih semuanya untuk pengalamannya hari ini. Semua terjawab. Dimulai dari watak dan pribadi masing-masing. Hilangkan watak radikalisme yang mengisi amarah untuk menjunjung tinggi tujuannya sendiri. Juga liberal yang mengusung sebuah kebebasan, di mana arah dan tujuan tidak menjadi pokok dalam hidupnya. Berjalan semaunya tanpa mengikuti aturan, itulah liberal. Sebagai jalur tengah, Islam adalah agama yang tenang. Tidak pernah memaksakan hak tertentu, namun tidak menggampangkan hal tertentu pula. Pada dasarnya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Camkan itu.